Dan selanjutnya kita akan balik ke informasi terpopuler dalam website cnbcindonesia.com yang telah kami rangkum dalam Hot News. Dan kini kita ke informasi yang pertama pemirsa, ada blak-blakan ancaman Jokowi. Ya pemirsa, menjelang akhir masa jabatan, Presiden Joko Widodo sempat mengutarakan kekhawatirannya terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Ia sempat menyoroti peredaran uang yang semakin kering meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sekitar 5%. Ia memandang masalah ini muncul karena Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menerbitkan terlalu banyak instrumen, yakni surat berharga negara atau SBN, sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI, dan sekuritas falas Bank Indonesia atau SVBI. Data Bank Indonesia menunjukkan posisi M2 pada Desember 2023 tercatat 8.824,7 triliun rupiah atau tumbuh 3,5% year on year. Angka pertumbuhan ini terpaut jauh dengan kondisi September yang masih menyentuh angka 6% year on year. Namun bila dilihat dari posisi per Desember atau akhir tahun, maka pertumbuhan tersebut adalah yang terendah sejak 1999 atau dalam 24 tahun terakhir. Terpisah, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan bahwa ruang likuiditas perbankan masih terbilang kuat untuk mendorong pertumbuhan kredit. Kita beralih ke informasi terpopuler selanjutnya, ada media asing yang soroti dirty vote. Ya pemirsa, kita lihat pemilu Presiden RI kembali disoroti asing, kali ini bukan para capres ataupun survei, melainkan film Dirty Vote. Medianya pun beragam dari media Prancis hingga media Singapura. Media Prancis, AFP misalnya, menyoroti bagaimana film yang disutradai oleh Dandi Laksono itu berhasil menyita perhatian publik dalam laporan Indonesia Documentary Claims Widodo Improperly Backed Election Favorite. AFP menuliskan Dirty Vote sebagai sebuah film dokumenter yang mengklaim Presiden Indonesia Joko Widodo menggunakan sumber daya negara untuk mencoba memenangkan pemilihan presiden minggu ini demi mendukung Menteri Pertahanannya telah menjadi viral dan ditonton jutaan kali dalam sehari. Film itu disebut berisikan komentar LSM dan pakar hukum yang menuduh Presiden Jokowi memanipulasi persyaratan kelayakan untuk mengangkat putra sulungnya sebagai calon wakil Presiden Subianto serta meningkatkan bantuan kesejahteraan menjelang pemungutan suara. Adapun media Singapura, Straits Times juga ikut mengabarkan film ini. Straits Times juga memuat reaksi ketiga capres menyikapi beredarnya dirty vote di masyarakat. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Habibur Rahman menilai bahwa film itu tidak mencerminkan kebenaran. Sementara calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar membagikan tautan film dokumenter tersebut di akun X-nya. Adapun Todung Mulya Lubis, Wakil Ketua Bidang Hukum Tim Kampanye Ganjar, mengatakan film tersebut justru merupakan pendidikan politik yang baik. Ya, kini kita beralih ke informasi mancanegara pemirsa. Ada waspada Mesir versus Israel. Ya, perang baru mengancam Timur Tengah. Mesir mengancam akan menangguhkan perjanjian Camp David, sebuah perjanjian perdamaian yang telah berusia puluhan tahun yang ditandatangani dengan Israel jika negara Yahudi tersebut melanjutkan serangan daratnya di Gaza Selatan, Palestina. Peringatan itu muncul setelah pasukan pertahanan Israel atau IDF melancarkan serangan udara di kota Rafah dekat perbatasan Mesir yang menewaskan hampir 100 orang. Padahal kota tersebut merupakan tempat sekitar 1,4 juta warga Palestina mencari perlindungan sebagai zona aman bagi warga sipil setelah terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat pemboman Israel. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan melakukan serangan darat di Rafah, Gaza Selatan sangat penting untuk mengalahkan kelompok militan Palestina Hamas. Namun Mesir yang menurut PBB telah menampung sekitar 9 juta migran dan pengungsi telah berulang kali mengatakan bahwa eksodus warga Palestina yang terkepung ke wilayahnya tidak akan diizinkan. Dan kini kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, ada Netanyahu yang bikin Biden geram. Ya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden disorot, ia disebut frustasi dengan semakin besarnya penolakan Perdana Benjamin Netanyahu untuk berkompromi di Gaza, Palestina. Diketahui sejak 7 Oktober hingga kini Israel terus menggempur Gaza meski tekanan internasional muncul untuk negeri Zionis menghentikan perang. Hingga kini sudah 28.340 total orang yang tewas
dengan 67.984 terluka. Sejumlah sumber mengatakan Biden mengeluh Netanyahu telah memberinya neraka dengan enggan mempertimbangkan gencatan senjata dengan Hamas di Gaza. Ia bahkan sangat kesal karena pemimpin Israel telah menolak beberapa kesepakatan baik yang diajukan Biden kepadanya. Biden pun disebut beberapa kali ngomel dengan mengatakan Netanyahu seorang bajingan dan orang kepercayaannya disebut melihat ia mengatakan itu setidaknya 3 kesempatan terpisah. Biden pun pernah mengumpat mengatakan Netanyahu telah membuatnya kesusahan akhir-akhir ini. Meski untuk memenuhi rasa frustasinya, ia kemudian mengatakan dirinya seorang Zionis yang percaya bahwa Hamas harus dihancurkan dan Israel dilindungi.